Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat iman, nikmat usia, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran program Moda Daring kelas 10 SMK Negeri 4 Kota Sukabumi. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Di pertemuan kita yang kedua ini, pembahasan kita masih di bab 1 yang berjudul materi dan perubahannya. Kita memasuki kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu klasifikasi atau pengelompokan materi. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kimia itu mempelajari materi dan perubahannya. Dan di pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi itu sangat banyak contohnya, dan untuk mempelajari sesuatu yang amat sangat banyak contohnya, sangat banyak jenisnya, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan pengelompokan atau mengklasifikasikan. Oke. Nah, materi secara garis besar itu terbagi menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Adapun zat tunggal terbagi menjadi dua macam lagi, yaitu ada kelompok unsur dan kelompok senyawa. Sedangkan campuran itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok larutan, kelompok koloid, dan suspensi. Nah, unsur, senyawa, dan larutan ini memiliki sifat yang homogen, sedangkan koloid dan suspensi itu bersifat heterogen. Nah, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah benda yang terdiri dari satu jenis materi, contohnya air murni. Sedangkan campuran adalah benda yang terdiri dari berbagai jenis materi, jadi bisa dua macam atau lebih. Contohnya dalam hal ini air laut. Air laut itu merupakan campuran dari air dan garam dan benda-benda yang lainnya. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat yang paling sederhana. Contoh dari unsur adalah besi, emas, oksigen, hidrogen. Nah, sedangkan senyawa adalah merupakan zat tunggal hasil penggabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Melalui reaksi kimia juga, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya kembali. Contoh dari senyawa adalah air dan natrium klorida atau garam dapur, sukrosa atau gula tebu. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari unsur. Di sini kita bisa melihat ada besi, ada emas, dan ada berbagai jenis gas yang biasanya disimpan di dalam tabung ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri senyawa yang membedakannya dari unsur. Yang pertama, ciri senyawa itu melalui reaksi kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya kembali. Kemudian senyawa juga mempunyai sifat yang berlainan atau memiliki sifat yang sama sekali berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Nah, sifat penting dari senyawa adalah mempunyai susunan yang tetap. Artinya, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh senyawa. Di sini, air sebagai salah satu contoh senyawa yang paling sederhana itu memiliki rumus kimia H2O. Air terbentuk dari unsur hidrogen dengan rumus kimia H dan unsur oksigen dengan lambang O. Nah,
Adapun perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen di dalam satu molekul air adalah 1:8. Ini artinya dimanapun air yang kamu temukan, dimanapun asalnya, mau air hujan, air dari mata air, mau air sungai atau air sumur, jika kita teliti dalam satu molekul airnya itu, perbandingan massa hidrogen dan massa oksigennya itu selalu 1:8. Nah, kemudian yang kedua, fakta yang ketiga, pada suhu ruangan unsur hidrogen itu berwujud gas. Demikian halnya juga dengan oksigen. Pada suhu ruangan oksigen berwujud gas. Akan tetapi jika hidrogen dan oksigen sudah membentuk senyawa air, maka dalam suhu ruangan air akan berwujud cair. Ini artinya air memiliki sifat yang sama sekali berbeda dengan oksigen dan hidrogen sebagai unsur penyusunnya. Nah, catatan berikutnya, melalui reaksi kimia, air juga dapat kita uraikan menjadi oksigen dan hidrogen kembali. Berikut ini adalah contoh-contoh senyawa. Ada di sini kita bisa lihat contoh senyawa itu garam, itu merupakan gabungan dari logam natrium dan klorin. Kemudian ada contoh senyawa gula, ada juga contoh senyawa air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan campuran. Campuran merupakan materi atau benda yang terdiri dari dua jenis zat atau lebih. Campuran dapat bersifat homogen atau serba sama atau heterogen serba neka. Untuk bisa memahami istilah campuran homogen dan campuran heterogen, coba kalian amati larutan gula sebagai contoh campuran homogen dan air kopi sebagai contoh campuran heterogen. Pasti pernah ya dalam kehidupan sehari-hari kalian mengamati larutan gula dan air kopi. Nah, bila kita amati pada segelas larutan gula, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana gula, yang mana air. Kita bisa tahu di dalam gelas itu air sudah tercampur gula dari rasanya yang manis. Nah, ketika kita sudah tidak bisa lagi membedakan antara zat yang saling bercampur, maka campuran tersebut dikatakan campuran homogen. Sedangkan pada campuran air dengan kopi, kita masih bisa membedakan yang mana kopinya, yang mana airnya. Pada campuran yang demikian, itu dikatakan sebagai campuran heterogen. Berikut ini merupakan contoh-contoh campuran, diantaranya air susu. Air susu itu merupakan campuran lemak, air, dan molekul susu. Kemudian di sini juga ada campuran yang berupa padatan. Di sini ada perunggu. Perunggu itu merupakan campuran dari timah dan tembaga. Dan kemudian di sini ada campuran alkohol 70%. Ini merupakan campuran homogen yang artinya alkohol dilarutkan dalam air. Lalu bagaimanakah cara membedakan antara campuran dan senyawa? Berikut kita amati, kita pelajari ciri-ciri campuran. Yang pertama, campuran memiliki sifat khas yaitu komposisinya dapat beraneka atau tidak tetap. Berbeda halnya dengan hidrogen dan oksigen pada penyusun air tadi, perbandingannya tetap selalu 1:8. Sedangkan pada campuran perbandingannya bisa berubah-ubah. Kita bisa saja sebagai contoh, kita bisa saja membuat larutan garam terdiri dari 3 sendok garam dan 1 gelas air. Tapi kita juga bisa membuat larutan garam terdiri dari 1 gelas garam dan 3 sendok air atau dengan komposisi yang lainnya. Mau dirubah berapapun, kita tetap bisa membuat campuran air dengan garam. Itu maksudnya. Kemudian sifat campuran yang kedua yaitu pembentuk campuran sifat zat-zat pembentuk campuran masih tampak pada campuran yang dibentuknya. Ketika kita melarutkan air dan garam, sifat asin garam masih ada di dalam campuran tersebut. Begitupun sifat cair dari air masih ada di dalam campuran yang kita buat.
Ciri campuran yang ketiga yaitu campuran dapat dipisahkan secara fisika tanpa harus melalui reaksi kimia. Adapun teknik pemisahan campuran yang selama ini sudah banyak digunakan yaitu filtrasi, kristalisasi, destilasi, sublimasi, dan kromatografi. Pemilihan teknik pemisahan campuran ini didasarkan kepada karakteristik zat-zat yang bercampur. Nanti kita pelajari satu persatu dari metode-metode pemisahan campuran ini. Metode pemisahan yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi prinsip kerjanya ini merupakan pemisahan campuran yang didasarkan kepada perbedaan ukuran partikel. Jadi jika kita memiliki campuran yang terdiri dari zat-zat yang memiliki ukuran partikel berbeda, di mana salah satunya lebih besar daripada yang lainnya, bisa kita lakukan pemisahan dengan menggunakan metode filtrasi ini. Contohnya yaitu penyaringan kopi. Jadi untuk memisahkan kopi, di sini karena kita tahu partikel kopi ukurannya lebih besar daripada partikel air, maka kita bisa memisahkan partikel kopi dari air dengan metode penyaringan. Contoh yang kedua yaitu ketika kita ingin memisahkan partikel lumpur dari air. Ini juga bisa digunakan metode filtrasi. Metode pemisahan yang kedua yaitu kristalisasi. Kristalisasi ini dilakukan jika kita memiliki campuran dua zat atau lebih di mana salah satu zatnya itu mudah menguap. Jadi kristalisasi ini digunakan untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan jalan menguapkan pelarutnya. Jadi syaratnya di sini pelarutnya harus memiliki sifat mudah menguap. Contohnya metode kristalisasi ini digunakan pada pemisahan garam dari air laut. Metode pemisahan campuran yang ketiga yaitu destilasi. Destilasi digunakan untuk memisahkan campuran berbagai zat cair. Jadi dalam hal ini yang bercampur adalah zat cair, cairan dengan cairan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi syarat zat campuran bisa dipisahkan dengan metode destilasi adalah harus memiliki titik didih yang berbeda. Metode destilasi ini digunakan salah satunya itu dalam proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Dikarenakan fraksi-fraksi dari minyak bumi ini memiliki titik didih yang berbeda, misalnya di sini bensin, minyak tanah, solar, gas, lilin, aspal itu memiliki titik didih yang berbeda-beda masing-masing, maka bisa dipisahkan dengan metode destilasi. Metode pemisahan yang berikutnya yaitu sublimasi. Sublimasi ini digunakan untuk memisahkan atau memurnikan zat-zat yang sifatnya dapat menyublim. Contoh zat yang dapat menyublim yaitu iodium, kapur barus. Jadi bila kita ingin memurnikan kapur barus dari pengotornya, bisa kita lakukan dengan metode sublimasi. Atau ketika kita ingin memisahkan iodium dari campurannya, kita juga bisa menggunakan metode sublimasi ini. Metode pemisahan campuran yang kelima yaitu kromatografi. Kromatografi ini merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat pada medium tertentu. Karena setiap zat, bila zat yang bercampur itu memiliki kemampuan cepat rambat yang berbeda pada suatu medium, maka ini bisa kita pisahkan dengan metode kromatografi. Contoh yang biasa bisa dilakukan itu dipraktekkan di sekolah itu ketika kita mau memisahkan campuran zat warna pada tinta, itu bisa kita lakukan kromatografi dengan mediumnya menggunakan kertas. Baik, untuk pembahasan klasifikasi materi kita cukupkan dulu sampai di sini, dan bersiap-siap untuk mengikuti kuis online-nya ya. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya, kita akan membahas perubahan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.